Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman. Kali ini sahabat kisah akan menceritakan tentang 12 wujud manusia yang dibangkitkan saat hari kiamat. Ada yang berwujud berkepala babi dan bahkan ada yang berwujud kepala kera. Naudzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai Israfil, berdirilah dan tiuplah sangkakala dengan tiupan kebangkitan." Maka ditiuplah sangkakala dan dia berseru, "Hai ruh-ruh yang telah keluar, tulang-tulang yang hancur, jasad-jasad yang busuk, otot-otot yang terputus, kulit-kulit yang telah tercabik-cabik, dan rambut-rambut yang rontok. Bangkitlah kalian dengan perintah Allah." Maka bangkitlah mereka sesuai perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman-Nya, "Faidahum qiyamun yanzurun." Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Mereka sama-sama melihat ke langit yang benar-benar telah bergoncang dan bumi telah diganti. Unta-unta yang hamil jadi terlantar, hewan yang liar dikumpulkan, lautan menjadi bergelombang berombak, nafas-nafas telah dikumpulkan, malaikat Zabaniyah telah didatangkan, matahari telah dimatikan, mizan neraca amal telah dipasang dan surga telah didekatkan. Pada hari itu setiap jiwa manusia akan tahu semua amalnya di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qalu ya wailana man ba'athana mim marqadina." Mereka berkata, "Aduhai, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami?" Quran Surat Yasin ayat 52. Maka orang-orang mukmin menjawab, "Hada ma wa'adar rahman wa shadaqal mursalun." Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-Rasulnya. Quran Surat Yasin ayat 52. Maka keluarlah para makhluk dari kuburnya dalam keadaan telanjang. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang makna firman Allah, "Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja," yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Quran Surat An-Naba ayat 18. Maka menangislah Rasulullah SAW mendengar pertanyaan itu. Kemudian beliau bersabda, "Hai orang yang bertanya, engkau menanyakan kepadaku tentang perkara yang agung. Sesungguhnya pada hari kiamat beberapa kaum dari umatku digiring ke padang mahsyar terbagi menjadi 12 macam. Mereka dikumpulkan dengan rupa kera monyet. Mereka adalah manusia yang tukang fitnah." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wal fitnatu asyaddu minal qatl." Dan fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 191. Yang kedua, mereka dikumpulkan dengan rupa babi hutan. Mereka adalah orang yang suka memakan makanan haram. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suhad." Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengarkan berita bohong dan memakan barang-barang haram. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 42. Yang ketiga, mereka dikumpulkan dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Mereka dari golongan manusia, yaitu orang-orang yang melanggar hukum agama dan tidak adil dalam memberi putusan hukum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'idukum bihi innallaha kana sami'an basira." Dan apabila kalian memutuskan hukum di antara manusia, hendaklah kalian putuskan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Yang keempat, orang-orang yang dikumpulkan dalam keadaan bisu, tidak bisa berbicara, dan tuli, tidak bisa mendengar, yaitu orang-orang yang menyombongkan diri dengan amal perbuatannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura." Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Quran Surat An-Nisa ayat 30. Kelompok yang kelima adalah orang-orang yang dikumpulkan dari mulutnya mengalir nanah dan menggigit lisannya sendiri. Mereka adalah ulama yang ucapannya berbeda dengan perbuatannya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum
Mengapa kamu perintahkan kepada orang lain untuk mengerjakan kebajikan sedangkan kamu sendiri melupakannya? Quran Surat Al-Baqarah ayat 44. Kelompok yang keenam adalah orang-orang yang dikumpulkan dengan jasad yang terkena luka bakar. Mereka adalah orang-orang yang bersaksi dengan bohong. Kelompok yang ketujuh adalah orang-orang yang dikumpulkan dalam keadaan telapak kakinya berada di dahi dan diikat pada ubun-ubunnya. Mereka ini baunya lebih busuk daripada bangkai. Mereka adalah orang-orang yang menuruti hawa nafsu dan keenakan dalam berbuat sesuatu yang diharamkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah." Mereka itu adalah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 80. Kelompok yang ke-8 adalah orang-orang yang dikumpulkan dengan keadaan seperti orang mabuk yang jatuh ke kanan dan ke kiri. Mereka adalah orang-orang yang mencegah hak Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum." Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah dari kebajikan-kebajikan yang telah kalian lakukan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 207. Kelompok yang ke-9 adalah orang-orang yang dikumpulkan dengan memakai celana yang terbuat dari tembaga. Mereka adalah orang-orang yang tidak menjauhi ghibah, membicarakan kejelekan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha." Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian dari kamu menggunjingkan sebagian yang lain. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Kelompok yang ke-10 adalah orang-orang yang dikumpulkan dengan lidah yang keluar dari tengkuk atau gitok. Mereka adalah orang-orang yang suka mengadu domba. Kelompok yang ke-11 adalah orang-orang yang dikumpulkan dalam keadaan mabuk. Mereka adalah orang-orang yang membicarakan masalah dunia di dalam masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annal masajida lillah." Dan sesungguhnya masjid-masjid itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat Al-Jin ayat 18. Kelompok yang ke-12 adalah orang-orang yang dikumpulkan dengan bentuk babi hutan. Mereka adalah orang-orang yang makan riba. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "La ta'kulur riba adha'afam mudha'afah." Jangan kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Quran Surat Ali Imran ayat 130. Dalam hadis yang lain dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, ketika datang hari kiamat, hari kepayahan dan penyesalan, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan umatku dari kubur mereka dengan 12 macam. Macam yang pertama adalah orang yang dibangkitkan dari kuburnya tanpa tangan dan tanpa kaki. Maka terdengar seruan dari sisi Ar-Rahman, Zat yang Maha Pemurah. Mereka adalah orang-orang yang menyakiti hati tetangganya. Mereka mati dan tidak bertaubat. Maka inilah balasan bagi mereka dan tempat kembali mereka pada neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal jari dzil qurba wal jaril junubi wassahibi bil janbi." Dan tetangga yang dekat dan yang jauh dan sahabat-sahabat karib. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang dibangkitkan dari kuburnya dengan rupa hewan seperti babi. Maka terdengar seruan dari sisi Ar-Rahman. Mereka adalah orang-orang yang menyepelekan atau melelehkan sholat. Mereka mati dan tidak bertaubat. Maka inilah balasan bagi mereka dan tempat kembali mereka pada neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum 'an sholatihim sahun." Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang lalai dalam sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang dibangkitkan dari kuburnya dan perutnya seperti gunung yang dipenuhi ular dan kalajengking. Mereka itu seperti keledai. Maka terdengar seruan dari sisi Ar-Rahman. Mereka adalah orang-orang yang mencegah zakat. Mereka mati dan tidak bertaubat. Maka inilah balasan bagi mereka dan tempat kembali mereka pada neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yanqizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam." Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tidak menginfakkannya di jalan Allah,
maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih pada suatu hari. Emas dan perak itu dipanaskan di atas neraka jahanam. Quran Surat At-Taubah ayat 34-35. Kemudian Allah jadikan dengan setiap keping emas itu menjadi satu papan dari api, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa duhuruhum hada ma kanastum li anfusikum faduku ma kuntum taknizun. Maka disetrikalah kening mereka, lambung dan punggung mereka dengan papan tersebut. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang apa yang telah kalian simpan ini. Kelompok yang keempat adalah orang-orang yang dibangkitkan dari kuburnya mengalir darah dari mulutnya, ususnya keluar melembreh ke bumi dan dari mulutnya keluar api, maka terdengarlah nida dari sisi Ar-Rahman. Mereka adalah orang-orang yang berbohong dalam jual beli, mereka mati dan tidak bertaubat, maka inilah balasan bagi mereka dan tempat mereka kembali pada neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aimanihim tsamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Quran Surat Ali Imran ayat 77. Kelompok yang kelima adalah orang-orang yang dibangkitkan dari kuburnya dengan bau yang lebih busuk daripada bangkai, maka terdengarlah nida dari sisi Ar-Rahman. Mereka adalah orang-orang yang menyimpan beberapa kemaksiatan dengan sembunyi-sembunyi, rahasia di hadapan manusia. Mereka tidak takut kepada Allah, mereka mati dan tidak bertaubat, maka inilah balasan bagi mereka dan tempat mereka kembali pada neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minallah. Mereka sembunyikan perbuatan itu dari hadapan manusia, akan tetapi mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelompok yang keenam adalah orang-orang yang dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan tenggorokannya terputus dari tengkuk leher, maka terdengar nida dari sisi Ar-Rahman. Mereka adalah orang-orang yang bersaksi palsu dan bohong. Mereka mati dan tidak bertaubat, maka inilah balasan bagi mereka dan tempat mereka kembali adalah pada neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina la yashhaduna zur, dan orang-orang yang tidak menyaksikan memberikan kesaksian palsu. Quran Surat Al-Furqan ayat 72. Kelompok yang ketujuh adalah orang-orang yang dibangkitkan dari kuburnya tidak punya lisan, yang dari mulutnya mengalir darah dan nanah, maka terdengar nida dari sisi Ar-Rahman. Mereka adalah orang-orang yang mencegah kesaksian benar. Mereka mati dan tidak bertaubat, maka inilah balasan bagi mereka dan tempat mereka kembali adalah pada neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taktumus syahadata wa may yaktumha fa innahu atimun qalbuh. Dan jangan kalian sembunyikan persaksian yang benar, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang-orang yang hatinya berdosa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Kelompok yang ke-8 adalah orang-orang yang dibangkitkan dari kuburnya sambil menundukkan kepalanya dan kakinya berada di atas kepalanya, dan farjinya mengalir sungai berupa nanah, maka terdengarlah nida dari sisi Ar-Rahman. Mereka adalah orang-orang yang berbuat zina, mereka mati dan tidak bertaubat, maka inilah balasan bagi mereka dan tempat kembali mereka adalah pada neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah termasuk perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Kelompok yang ke-9 adalah orang-orang yang dikumpulkan dari kuburnya dengan wajah yang hangus dan berwarna hitam, matanya melotot dan perutnya penuh dengan api, maka terdengarlah nida dari sisi Ar-Rahman. Mereka adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim. Mereka mati dan tidak bertaubat, maka inilah balasan bagi mereka dan tempat mereka kembali adalah pada neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladina ya'kuluna amwalal yatama dzulma innama ya'kuluna fi budunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim
Sebenarnya mereka itu memakan api dalam perut-perut mereka, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala itu, neraka. Quran Surat An-Nisa ayat 10. Kelompok yang 10 adalah orang-orang yang dibangkitkan dari kuburnya dengan keadaan sakit lepra dan kusta. Maka terdengarlah nida dari sisi Ar-Rahman. Mereka adalah orang-orang yang berani durhaka pada orang tuanya. Mereka mati dan tidak bertaubat. Maka inilah balasan bagi mereka, dan tempat mereka kembali adalah neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah, dan janganlah engkau mempersekutukan sesuatu dengannya, dan berbuat baiklah pada kedua orang tua. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Kelompok yang ke-11 adalah orang-orang yang dibangkitkan dari kuburnya dengan keadaan buta mata hatinya. Giginya seperti tanduk sapi dan bulu matanya menjulur sampai dadanya. Lisannya menjulur sampai perutnya, dan perutnya keluar kotoran. Maka terdengarlah nida dari sisi Ar-Rahman. Mereka adalah orang-orang yang minum khamr, minum arak. Mereka mati dan tidak bertaubat. Maka inilah balasan bagi mereka, dan tempat mereka kembali adalah neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Kelompok yang ke-12 adalah orang-orang yang dibangkitkan dari kuburnya dan wajahnya bagaikan bulan pada malam Lailatul Qadar. Maka mereka melewati surat jembatan bagaikan kilat yang menyambar. Maka terdengarlah nida dari sisi Ar-Rahman. Mereka adalah orang-orang yang beramal soleh, mencegah dari perbuatan maksiat, menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah. Mereka mati dalam taubat. Maka inilah balasan bagi mereka adalah surga, maghfirah, keridhaan, rahmat, dan nikmat Allah. Karena keridhaan mereka kepada Allah, dan Allah pun ridho kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah meneguhkan pendirian mereka, maka turun kepada mereka malaikat dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surat Fussilat ayat 30. Demikianlah 12 wujud manusia yang dibangkitkan ketika kiamat. Semoga kita semua bisa termasuk golongan yang selamat dan termasuk kelompok yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sumber cerita ini berasal dari kitab Daqaiqul Akhbar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.